pada batang AC bekerja gaya F1, F2, dan F3 ya, seperti pada gambar ini ya. Nah, hitung momen gaya yang dialami oleh batang tersebut jika batang berputar di A, di D, dan di B. Nah, kita cari dulu nih untuk yang pertama. Kalau misalnya dia batangnya berputar di A ya. Ini untuk berputar di A, kita cari. Jadi A ini sebagai porosnya. Nah, kalau A-nya sebagai porosnya, berarti gaya F3 ini berarti tidak memiliki lengan gaya karena dia nggak ada yang tegak lurus ya. Jadi dia malah lurus ya. Jadi kalau lurus berarti dia 0. Nah, jadi kita hanya melihat ada F2 dan F1. Untuk F1 karena dia kalau misalnya kita bayangin ini porosnya di sini, berarti ini akan menekan ke sini ya, titik C ini yang arahnya akan berputar searah jarum jam, ya kan? Nah, searah jarum jam kita anggap plus. Jadi rumusnya sigma tau yang di A itu sama dengan F dikali L. Nah, berarti F-nya ya ada banyak, ada F1 ya, plus ya, dikalikan dengan L-nya, panjangnya dari titik C ini ke titik A ini sebagai porosnya, itu jauhnya sebanyak 4 meter. Berarti kita kali aja F1 kali 4 ya. Nah, jadi F1-nya kita udah tahu nilainya, dikasih tahu di soal 50. Langsung kita masukin aja ya, 50 dikali 4. Nah, terus udah gitu, kita lihat lagi F2. Nah, F2 ini berarti dia sama juga perlakuannya, dia di titik D. Jadi dia akan berputar searah jarum jam juga, ya kan? Nah, berarti dia kita tambah ya, karena hasilnya plus 100 Newton dikali panjangnya yaitu 2 meter. Karena dia dari A ke D itu jauhnya 2 meter lengannya. Nah, udah kita tinggal hitung aja, jadi 200 ditambah 200 hasilnya yaitu 400 Newton meter. Nah, kita mendapatkan sigma tau-nya, momen gayanya itu nilainya adalah positif ya. Artinya besarnya yaitu 400 Newton ya, searah jarum jam. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita coba kalau misalnya dia ada di D. Nah, kalau di D berarti gaya F2 ini nggak ada ya. Jadi kita nulisnya gini, nggak ada momen gayanya gitu. Jadi sigma tau dia sama dengan F kali L. Berarti kita hanya, kalau porosnya di sini, berarti kita punya titik C dan titik A. Nah, bayangin ya, kalau misalnya kita megang misalnya batang gitu ya, di tengah sini di titik D, berarti ditekan gaya F1, berarti ini akan berputar searah jarum jam ya. Jadi kita masukin F1-nya 50 dikali 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena dari C ke poros itu yaitu D itu jauhnya 2 meter ya. Nah, gimana dengan F3? F3 ini kalau kita tekan dari ujungnya ini A ini, sedangkan porosnya di sini, dia akan membuat batang itu berputar berlawanan arah jarum jam, yaitu negatif kita buat ya. Jadi di sini jadi negatif 40 dikali 2 meter gara-gara dari A ke D jauhnya kan 2 meter. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung aja, 100 dikurangi 80, kita dapetin 20 Newton meter. Artinya apa? Searah jarum jam ya. Karena nilainya kita kalau positif searah jarum jam. Nah, untuk yang kalau dia di titiknya di B, kalau di B berarti dia posisinya di sini. Nah, kalau posisinya di sini berarti gaya di A, gaya di D, dan gaya di C yaitu F1, F2, F3 itu kita pakai semua. Nah, gimana caranya? Berarti kita kerjain lagi sama sigma tau di titik B itu sama dengan dia rumusnya F kali L ya. Nah, berarti untuk gaya yang F1 kalau porosnya di sini berarti dia akan membuat batang ini searah jarum jam muternya ya. Jadi kita tulis F1-nya itu 50 Newton dikali jaraknya 3 meter karena dari C menuju B itu jauhnya 3 meter. Jadi 50 kali 3. Nah, untuk yang F2, F2 kalau misalnya ke porosnya di sini ada gaya di sini, dia pun akan membuat searah jarum jam bendanya ya. Jadi kita buat plus F2-nya itu 100 dikali 1 meter ya, karena dari D ini ya ke B jauhnya 1 meter. Untuk F3, kalau misalnya dia porosnya di B, akan membuat batang itu berlawanan arah jarum jam ya, berputarnya bakalan arah jarum jam. Jadi kita buat minus F3-nya itu 40, jauhnya yaitu 1 meter juga ya dari A ke B.
Nah, kalau begitu kita udah hitung 150 ditambah 100 min 40. Kita dapetin nilainya yaitu 210 Newton meter, dan ternyata karena dia plus berarti searah jarum jam ya.